Baik saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang database operation yang merupakan pelajaran pada sesi ke-11. Untuk learning objektifnya, LO6, kita akan mahasiswa mampu mengoperasikan database programming menggunakan database programming language. Nah, untuk topiknya, outline-nya adalah Introduction, SQL, dan SQL Operational. Mengenai SQL sendiri, kadang-kadang disebut SQL adalah bahasa pemrograman query language ya, bahasa pemrograman berstruktur yang memanipulasi tabel. Jadi tabel adalah database yang berbentuk matriks dari baris dan kolom, dan kemudian di dalamnya berisi field misalnya field daripada mahasiswa, nama mahasiswa, nomor induknya, alamat, dan sebagainya. Kemudian rekodnya dari rekod pertama, rekod kedua, dan seterusnya. Nah, SQL ini biasanya digunakan di MySQL, Oracle, Sybase, IBM DB2, IBM Informix, Borland Interbase, atau banyak sekali vendor dari database management system. SQL sekali lagi kepanjangan dari Structured Query Language. Dia bisa apa sebenarnya? Ya, bisa manipulasi database dan juga jadi standar untuk penulisan pada semua database. Jadi setiap vendor database management system harus mengikuti aturan secara internasional sejak tahun 1987. Nah, SQL bisa apa? Bisa execute query untuk database, mengambil data dari database, mengisipkan atau mengisi record dalam database, menghapus record, membuat database yang baru, membuat tabel baru, dan menyimpan berbagai prosedur, dan kemudian mengatur security-nya, permisinya daripada tabel-tabel. Nah, sekarang kita akan sampai ke SQL operator. Yang pertama adalah bagaimana membuat tabel. Jadi tabel pertama harus dibuat dulu. Pasti tabel itu ada strukturnya. Misalnya kita membuat tabel dengan nama enrollment. Nah, kita pakai statement daripada SQL yaitu create table enrollment dalam tanda kurung di sini. Kemudian kita tentukan field-fieldnya. Division ID, course ID, data register, grade, primary key-nya yang mana yang menjadi kata kuncinya. Kemudian kita tentukan juga tipe datanya. Jadi setiap tabel itu, setiap field pasti ada datanya. Datanya itu mau dia data berbentuk karakter, jumlah berapa karakter, ataupun dia date, ataupun dia integer misalnya. Nah, dalam hal ini Bayesian kita pilih misalnya panjangnya 10 jadi char 10. Kalau course ID kan 5 ya, 1 2 3 4 5 jadi 5. Kemudian kalau dia diregister atau dia mendaftar pada tanggal berapa itu date ya, tipe datanya date. Kemudian grade yang nilainya dia adalah satu saja. Kalau misalnya nilainya ada 2 misalnya A+ atau AB, dia pakai 2. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai misalnya program database management MySQL, database-nya kita bisa buat kodenya seperti ini ya, seperti tadi. Kemudian kita jalankan saja. Nah, kita taruh di sini. Jadi kalau kita masuk di PHP MyAdmin ya, kemudian di situ dibuat kode SQL-nya, dimasukin kodenya di sini, di running, dan dia akan jalan seperti itu. Nah, jadi perintah SQL untuk mengisi data setelah tabel sudah dibuat, tabel enrollment sudah dibuat, pakai perintah apa? Pakai perintahnya insert ya, untuk mengisi data. Jadi insert into. Jadi into ke tabel namanya apa? Insert into enrollment. Kemudian kita tentukan semua field yang mau dimasukin nilainya. Misalnya di sini ada Bayesian ID, course ID, data register ID, grade 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 ya, sorry 4. Nah, setelah ini kita pilih
Fieldnya kita tentukan value-nya. Value-nya juga sama. Dia harus sebanyak 4 ya. 4. Jadi kalau ada rekor ada 3, 1 baris, 2 baris, 3 baris itu dipakai koma pemisahannya dan kemudian fieldnya masing-masing, isinya masing-masing ditulis sesuai dengan tipe datanya. Ya, karena semuanya di sini adalah karakter, sejumlah karakter, dia di dalam tanda kutip ya di isinya. Kemudian dilanjutkan, tapi sebenarnya kalau kita coba dalam praktek ini akan ada masalah sebenarnya karena sebenarnya user ID-nya tidak boleh double datanya, jadi ada masalah. Tapi ini untuk pembelajaran saja. Nah, sekali lagi untuk SQL statement, kebanyakan database harus menggunakan model-model seperti ini. Database apa saja? Untuk select misalnya satu contoh customer ya, customer. Customer itu kita mau pilih customer yang mana gitu ya. Kita bisa pakai perintah SQL. Nah, untuk contoh atau aturannya kalau pakai select itu select bintang from table name where condition. Jadi pertama select itu adalah kita memilih, kemudian bintang menunjukkan field apa saja, kemudian from table name namanya apa table name dan where condition. Jadi semuanya ada aturannya di situ. Ya, contohnya misalnya seleksi ya select course ID from enrollment where admission ID sama dengan sekian dan grade sama dengan sekian. Nah, karena dia difilter hanya kepada admission ID sekian dan yang memiliki nilai A, yang mau dicari apa? Yang mau dicari adalah course ID-nya. Course ID-nya apa? Adalah CS001. Ya. Kemudian di sini kita ya ini contohnya tabelnya di atasnya yang kita pilih tadi. Kita juga bisa rubah kondisi-kondisinya sehingga kita mendapatkan misalnya sini kita mencari admission ID dan course ID dari enrollment apa saja dia akan tampilkan di sini. Nah, kemudian ada where clause. Where itu sangat penting untuk memfilter ya record. Kalau kita tidak pakai where, misalnya kita mau pilih data daripada siswa, bisa seluruh siswa ya yang bernilai. Kalau kita mau misalnya mau cari siswa yang bernilai A, kita buat filter where siswa grade sama dengan A ya. Dalam contoh hal ini customer juga bisa kita pilih misalnya kalau customer dari Meksiko, select bintang from customer where country sama dengan Meksiko. Jadi akan ditampilkan data-data semua orang yang bernegara Meksiko. Nah, kalau di sini contohnya untuk tabel mahasiswa, tabel sini ada admission ID, course ID, data register grade, nilainya masing-masing, tanggalnya. Kita pilih select admission ID, grade from enrollment where grade sama dengan A. Jadi grade yang A, kita mau pilih admission ID yang mana, dan grade-nya apa, dipilih dari enrollment. Nah, kemudian grade-nya akan dipilih A, makanya akan dapat di sini admission ID 110755660 dengan grade A. Kalau yang dia grade B tidak akan ditampilkan. Ya, sama juga kalau misalnya kita mencari misalnya customer dari Spain dan dia start with name letter G. Kemudian pakai not operator sama kalau not itu bukan ya not ya. Select bintang from customer where not country sama dengan Spain. Jadi not itu kita memfilter untuk tidak termasuk dalam pemilihan. Ada juga yang namanya order by. Order by adalah dia memilih berdasarkan urutan ya, urutan price ya. Select bintang from product order by price. Kemudian sekarang kita masuk ke
insert ya, insert into. Tadi select banyakkan, sekarang adalah insert into. Insert into itu isi dengan dua cara ya. Kita harus pilih table, insert into table name ya, tabelnya namanya apa dalam kurung, kemudian kita pilih kolomnya apa saja dan nilainya apa saja. Misalnya kita buat perintah seperti ini, insert into enrollment, value-nya berapa ya, nilai ini semua. Insert into enrollment beneficiary ID, grade dan value-nya berapa, semuanya bisa ditaruh di sini. Kemudian update itu adalah kita memodifikasi record yang sudah ada ya. Misalnya recordnya sudah bernilai A, grade-nya kita mengganti B. Nah, biasanya di sini pakai sintaksnya update table name ya, nama daripada table. Kemudian kita set ya, kolom 1 jadi nilai berapa, kolom 2 dapat nilai berapa dengan kondisinya apa. Ya, contohnya misalnya kita buat seperti ini di mana kita mau ganti nilai-nilainya ya. Update enrollment set grade sama dengan B, where beneficiary ID sama dengan 1100755660 dan case ID sama dengan CS001. Jadi dia cari di matriks ini kombinasi daripada ini semua ya, beneficiary dan ID sekian, kemudian case ID sekian, di setting grade-nya yang tadinya nilainya A dijadikan B. Berapapun nilainya akan berubah jadi nilai yang di set ya, di update. Delete adalah penghapusan dan sama juga bisa delete bisa hapus kondisi-kondisi yang ada ya dari tabel itu. Misalnya di sini kita menghapuskan data dari tabel dengan kondisi apa ya. Misalnya ini data sebelumnya seperti ini. Data sebelumnya adalah beneficiary ID dan sekian-sekian. Kemudian previous date adalah data adalah seperti ini. Kita buat perintah delete enrollment where beneficiary ID sekian dan case ID sekian. Kita lihat di sini 660 dan CS001 itu akan terhapus ya, terhapus. Jadi record ini akan terhapus kondisi yang sebelumnya. Nah, ada juga perintah-perintah yang lain sebagai tambahan untuk pengetahuan kita. Sebenarnya banyak sekali, tapi kita pilih beberapa saja. Ini misalnya adalah perintah-perintah untuk menggabungkan, ya, menggabungkan dan menghitung berapa banyak, mencari maksimum, minimum, kemudian average. Itu semua ada juga dipakai dalam SQL. Ya, berapa contoh misalnya kita mau cari jumlah ya, menemukan berapa banyak baris atau record yang ada dalam tabel dan tabel produk ya. Tabel produk, select count pakai bintang, kemudian from product dia akan hitung. Demikian juga kita mencari jumlahnya ya, select sum quantity. Jadi kita mencari jumlah daripada field quantity ya, dalam tabel order detail. Minimum dan maksimum sama, kita mencari select minimum price, misalnya dalam kolom atau field price kita mencari yang paling rendah, select minimum price dari tabel produk. Kemudian average juga seperti itu, select average price itu adalah tabel fieldnya dari tabel produk. Ya, contohnya misalnya kita salah satu perintahnya adalah ini tabel dari produk, ada product ID, product name, supplier ID, kategori ID, unit, dan kemudian price-nya. Nah, kita bahkan bisa mencari berapa rata-rata atau average daripada tabel produk ini, di mana kategori ID-nya sama dengan 1. Jadi kategori kan ada 1, 2, 2. Jadi kita pilih dari semua kategori 1 dan kemudian diambil rata-rata berapa price-nya. Ya.
Nah, kemudian bagian-bagian terakhir ini adalah SQL like. Like operator juga penting, di mana kita misalnya kita lupa gitu ya, ini mencari customer yang dimulai dari huruf A. Ya, select bintang from customer where customer name like, pakai like, bukan sama dengan like A kemudian tanda persen seperti ini. Itu mewakili apa saja ya. Kemudian ada tanda wildcard garis bawah ini seperti ini, itu mengganti huruf-huruf yang mungkin kita tidak ketahui. Misalnya select bintang from customer where city like L underscore ND underscore. Jadi ini underscore diganti dengan apa saja dan dia akan mendapatkan contohnya adalah London ya, menghasilkan city yang customer name. Oke, ini customer name like A, kita dapatkan contohnya hasilnya. Kemudian kita dapatkan untuk yang London, city-nya sama dengan London. Ya, inilah bahan kita hari ini. Dan kalau mau tambah belajar, kita bisa lihat biasanya di bagian belakang daripada PowerPoint-nya kita bisa lihat ada link-link untuk menambah pengetahuan kita. Beberapa saya ambil dari W3 School seperti ini. Kemudian yang lain-lain juga kalau masih bisa diakses, bisa dipelajari untuk menambah pengetahuan kita. Terima kasih atas perhatiannya.